Bapak Ibu bisa melakukan penguatan lingkungan fisik ramah literasi. Jadi lingkungan fisik ramah literasi. Bagaimana ya lingkungan fisik yang ramah literasi itu seperti apa ya? Kemudian kita juga bisa membuat lingkungan sosial dan afektif. Yang terakhir kita membuat lingkungan akademik. Bagaimana ya? Kita akan membuka satu-satu Bapak Ibu. Nah, penguatan lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini adalah lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, display, mural, papan buletin, grafik, diagram, puisi, serta berbagai bahan cetak lain. Jadi Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, lingkungan fisik tetap penting. Jadi walaupun kurikulumnya berubah, tidak mengubah lingkungan fisik yang ada di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap perlu di ruang kelas, misal Bapak Ibu perlu bagan, tabel atau grafik yang dipajang di dinding. Bapak Ibu mengatur meja yang mendorong interaksi, karena ketika anak berinteraksi banyak kegiatan literasi yang akan muncul. Kemudian pojok literasi kelas, perpustakaan sekolah, kantin literasi, dan taman literasi. Kantinnya Bapak Ibu itu kan biasanya ada tuh makanan sehat. Apa saja yang masuk di makanan sehat? Biasanya nggak pakai huruf, nggak pakai kata-kata tuh, pakai gambar. Nah itu bisa menjadi sumber literasi Bapak Ibu. Taman literasi biasanya akan duduk bersama dicantik-cantik. Banyak tuh sekolah Bapak Ibu yang sudah dicantik-cantik. Anak-anak akan duduk berliterasi di situ. Itu adalah lingkungan fisik kaya literasi. Sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian badan fungsional untuk komunikasi kelas, seperti jadwal, daftar tiket, peraturan kelas seperti ini termasuk literasi. Saya yakin Bapak Ibu di kelasnya tempelannya sudah banyak berguna. Ya, siap. Nah, kemudian lingkungan fisik yang berikutnya ada bahan kaya teks yang dibuat bersama peserta didik dan guru, ada sudut baca kelas, ada dinding kata. Nah, jadi dinding kata misal kalau misal sekolahnya kecil kan tidak satu kelas punya satu mading gitu ya Bapak Ibu bisa bergabung. Tetapi misal di satu sudut kelas Bapak Ibu bisa tempatkan misal ukuran 1 meter dikali 1,5. Nah, pakai kain tempelkan itu bisa. Jadi tetap sebagai lingkungan fisik kaya literasi. Kemudian inspirasi meningkatkan lingkungan fisik, ini beberapa contoh di sekolah Bapak Ibu pasti lebih hebat daripada ini. Bapak Ibu bisa lakukan. Bisa lagi penataan penyediaan fasilitas sekolah yang mudah diakses dan dikontrol. Bapak Ibu kepala sekolah ada CCTV, di situ Bapak Ibu kepala sekolah bisa, misal Bapak Ibu kepala sekolah memberikan dongeng atau cerita pagi, literasi 15 menit dipimpin dari kepala sekolah dari ruang informasi, itu kan bisa. Nah, mendongeng kalau di SD mendongengnya lewat ruang informasi. Kalau di SMP misal Bapak Ibu kepala sekolah membacakan cerita inspirasi. Ini contoh-contoh sekolah yang kondusif dengan pendayaan gunaan fasilitas, memberi fasilitas ruang aktivitas untuk berekspresi, mural, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan lingkungan fisik. Kemudian, selain lingkungan fisik, ada yang disebut dengan lingkungan sosial afektif. Lingkungan sosial afektif adalah lingkungan yang suasananya hangat, interaksi antara siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan begitu dekat. Semua warga sekolah dipandang penting sebagai bagian dari komunitas sekolah. Jadi semua anak dipandang sebagai mereka yang bisa berkontribusi dalam kegiatan literasi dan dalam kegiatan belajar. Jadi ketika semuanya hangat, semuanya saling mendukung, maka lingkungan sosial afektif akan terbentuk. Contohnya guru adalah kolega sehingga komunikasi terbuka. Orang tua dan guru adalah mitra. Semua guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Setiap orang menyampaikan opini, bersikap ramah,
agenda sekolah mendapat partisipasi yang tinggi ini adalah contoh perwujudan dari lingkungan sosial afektif, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, salah satunya penghargaan terhadap prestasi peserta didik. Selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan mungkin hanya terfokus pada akademik. Nah, mulai sekarang non akademik juga harus kita hargai. Jadi dengan menempel selamat dan sukses Ananda, taruhlah mereka hanya menang lomba menulis kelas, itu sudah ketika wajahnya kita tempel, kita berikan ucapan, itu sudah sangat memberi motivasi bagi mereka. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah lingkungan akademik, fisik, sosial afektif, yang terakhir adalah lingkungan akademik. Di lingkungan akademik, di sini memang kepala sekolah dan guru yang menjadi pilot utamanya. Di sini guru menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, alat peraga pembelajaran multimoda. Kepala sekolah juga memastikan kegiatan penguatan literasi itu terjadwal dan terselenggara di semua kelas. Jadi misal mohon izin Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu kepala sekolah misal dalam setiap bulan TLS-nya dipanggil, ayo sudah sejauh apa TLS bergerak, sudah sejauh apa target TLS, tim TLS-nya mohon jangan kok aku dikontrol terus ya sama Bapak Ibu kepala sekolah. Tidak, memang Bapak Ibu memang kepala sekolah harus memastikan bahwa kegiatan literasi itu terjadwal dan terselenggara, harus. Jadi untuk mewujudkan lingkungan akademik. Itu tadi mungkin bagi sekolah yang belum ada TLS-nya, monggo segera dibentuk. Ada TLS, kemudian ada waktu khusus yang cukup banyak untuk pembelajaran dan kegiatan berliterasi, buku, ada buku fiksi dan non-fiksi yang lengkap, seperti itu. Jadi yakinkan bahwa lingkungan akademik Bapak Ibu juga kuat. Bapak Ibu, saya